Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengenalkan tentang mazhab-mazhab penawaran hukum. Satu, mazhab hukum alam, dan kedua ada mazhab positivisme, ada mazhab utilitarianisme, ada mazhab sosiologikal jurisprudensi, ada mazhab pragmatik legal layarisme. Yang pertama adalah mazhab hukum alam. Ada 3 macam, yaitu rasionalisme, irasionalisme, empirisme. Rasionalisme menurut Hugo de Groot, sumber hukum adalah rasio manusia, karena karakteristik yang membedakan manusia dan makhluk lain adalah kemampuan akalnya. Seluruhnya kehidupan manusia harus berdasarkan pada kemampuan akalnya, dan hukum alam adalah hukum yang muncul sesuai kodrat manusia yang tidak mungkin dapat diubah oleh Tuhan. Sekalipun karena hukum alam diperoleh manusia dari akalnya, tetapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan mengikat. Irasionalisme Thomas Aquinas berkaitan erat dengan teologia yang mengakui bahwa di samping kebenaran wahyu juga terdapat kebenaran akal. Menurutnya, ada 2 pengetahuan yang berjalan bersama-sama, yaitu pengetahuan alamiah dan pengetahuan iman. Dan ada juga empirisme. Menurut Locke, seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia. Dia berpendapat bahwa seorang manusia mengalami sesuatu, pikiran ataupun rasio manusia itu belum berfungsi atau masih kosong. Menurutnya ada 2 macam pengalaman manusia, yakni pengalaman lahiriah dan pengalaman batiniah. Pengalaman lahiriah adalah pengalaman yang menangkap aktivitas indrawi, yaitu segala aktivitas material yang berhubungan dengan panca indera. Dengan panca indera manusia. Kemudian pengalaman batiniah terjadi ketika manusia memiliki kesadaran terhadap aktivitasnya sendiri dengan cara mengingat, menghendaki, meyakini, dan sebagainya. Kedua bentuk pengalaman manusia inilah yang akan membentuk pengetahuan melalui proses selanjutnya. Menurut paham positivisme, cara pandang hukum, undang-undang, regulasi, putusan hakim, ada 2 aliran dalam mazhab ini, atau legisme. Hukum harus bersumber tertulis. Legisme, hukum adalah undang-undang, bukan undang-undang, bukan hukum. Hukum tidak selamanya bersumber pada yang tertulis, kebiasaan, adat, alam untuk menopang yang tertulis. Manfaat positivisme hukum, ya, ada kepastian hukum, adanya kekuatan hukum. Tentunya kekuatan hukum tetap. Hukum ini bersifat universal dan positif, memberi pengakuan hukum atau keabsahan atau legalitas pada hukum. Adanya sumber yang jelas sehingga tidak terjadi praktek hukum rimba dalam menyelesaikan persoalan hukum. Mazhab sejarah. Kelahiran mazhab sejarah dipelopori oleh Friedrich Karl von Savage melalui tulisannya yang berjudul Von Birth tentang pekerjaan pada zaman kita di bidang perundang-undangan dan ilmu hukum. Dipengaruhi oleh 2 faktor itu. Pertama, ajaran Montesquieu dalam bukunya dan pengaruh pada paham nasionalisme yang mulai timbul pada awal abad ke-19, kepercayaan dan semangat revolusi Prancis dengan pemberontakannya terhadap tradisi kepercayaan pada akal dan kekuasaan kehendak manusia atas keadaan-keadaan zamannya. Kelahiran aliran mazhab sejarah merupakan reaksi tidak langsung dari terhadap aliran hukum alam dan aliran hukum positif. Mazhab sosiologi jurisprudence. Aliran ini berkembang di Amerika. Pada intinya, aliran ini hendak mengatakan bahwa
Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kata sesuai diartikan sebagai suatu yang sebagai hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Menurut aliran sosiologikal, jurisprudens hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hidup di masyarakat. Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dan hukum yang hidup. Hukum menjadi terbuka dengan nilai-nilai masyarakat seperti kebiasaan, adat, dan moral apapun atau agama. Seperti itu. Oke, yang berikutnya di sini ada mazhab pragmatik legal realism. Gerakan realis mulai melihat apa sebenarnya yang dikehendaki hukum dengan mengembangkan kedua sisinya, seperti fakta-fakta dalam kehidupan sosial realism yang berkembang di Amerika Serikat menjelaskan bagaimana pengadilan membuat putusan. Mereka mengembangkan formula dalam memprediksi tingkah laku hakim peradilan sebagai suatu fakta kenyataan dari yang namanya hukum itu bukan hanya yang tertulis dalam undang-undang atau ketentuan dan peraturan tertulis, namun lebih besar ditentukan oleh hakim di pengadilan yang pada umumnya didasarkan pada kenyataan di lapangan. Hakim punya otoritas untuk menentukan hukum ketika menjatuhkan putusan di pengadilan, meskipun putusan itu dalam beberapa hal tidak selalu sama dengan apa yang tertulis dalam undang-undang atau aturan lainnya. Sehubungan dengan itu, moralitas hakim sangat menentukan kualitas hukum yang merupakan hasil keputusan pengadilan itu. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa suatu kasus tidak dapat diadili karena belum ada hukum tertulis yang mengaturnya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat disampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.